warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ruhma, nomor NIM 096 dari PKMIC IAIN Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan metode yang saya pilih dalam pembelajaran active learning. Saya memilih metode pembelajaran hafalan atau biasa disebut dengan ummi ataupun memorization. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian metode hafalan. Metode hafalan terdiri dari dua suku kata, yaitu kata metode dan kata hafalan. Kata metode sendiri berasal dari bahasa Inggris methods yang artinya cara. Sedangkan menurut istilah, kata metode adalah cara yang cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Sedangkan hafalan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengucapkan sesuatu ataupun perkataan di luar kepala tanpa terpaku teks ataupun bacaan. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa metode hafalan adalah cara yang diterapkan guru kepada peserta didik guna untuk meningkatkan daya tahan ataupun daya ingat siswa dalam pembelajaran tertentu. Di sini saya akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada kelas 2 materi Quran Hadis, subtema menghafal surat Al-Kafirun. Sebelum saya menjelaskan cara menerapkan metode hafalan pada proses pembelajaran menghafal surat Al-Kafirun, terlebih dahulu saya akan menjelaskan ataupun menerangkan poin-poin yang ada pada rencana pembelajaran atau RPP. RPP terdiri dari beberapa unsur penting, di antaranya adanya tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, metode, media, alat, bahan, sumber belajar, proses pendekatan, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari proses ataupun kegiatan pembuka, kegiatan inti dan kegiatan penutup, serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada saat akhir pembelajaran ataupun setelah proses pembelajaran dilaksanakan. Sekarang saya akan menjelaskan dan menerapkan bagaimana sih cara menerapkan metode hafalan pada peserta didik, khususnya pada siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Saya ambil dari RPP yang saya buat, yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang terdiri dari beberapa proses. Yang pertama adanya pendahuluan ataupun kegiatan pembuka yang diawali dengan salam dan mengabsen peserta didik, mengapresiasi siswa, mereflek ataupun mereview kembali apa yang telah dilakukannya minggu lalu ataupun pembelajaran yang dilakukannya kepada siswa. Terus guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti ini di mana guru menerapkan metode hafalan kepada siswa, yaitu dengan cara menggunakan media bantu video yang diputarkan untuk siswa, didengarkan dan dipahami oleh siswa. Adapun media yang dapat digunakan adalah video sebagai berikut. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
ولا أنتم عابدون ما أعبد. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku. Kegiatan inti terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama, guru menyiapkan motivasi kepada siswa tentang surat Al-Kafirun yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menampilkan video tentang bacaan surat Al-Kafirun pada proyektor dan ditonton oleh siswa. Yang ketiga, guru menjelaskan dan membacakan secara langsung ayat dari surat Al-Kafirun. Yang selanjutnya, peserta didik mengikuti bacaan surat Al-Kafirun dengan dibimbing oleh guru. Yang selanjutnya, peserta didik membaca secara mandiri surat Al-Kafirun dengan didampingi oleh guru dan arahan oleh guru. Guru menjelaskan arti dari surat Al-Kafirun kepada siswa. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menghafal surat Al-Kafirun secara mandiri. Dan guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang apa yang belum diketahui ataupun tidak difahami oleh siswa. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup terdiri atas beberapa proses juga, yaitu guru melakukan penilaian. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah hafalan siswa. Yang kedua yaitu guru memberikan refleksi ataupun penguatan materi tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung, seperti hafalan surat Al-Kafirun, arti surat Al-Kafirun, ataupun makna dari surat Al-Kafirun. Yang selanjutnya, guru merencanakan tindakan ataupun tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada proses ataupun pada pembelajaran minggu depan. Yang terakhir, penutup pembelajaran dengan membaca suratul Fatihah, hamdalah, dan salam. Metode hafalan ataupun ummi dinilai tepat pada proses pembelajaran mata pembelajaran Quran hadis, karena pada pembelajaran Quran hadis terdapat beberapa surat ataupun beberapa ayat peserta didik, dan berguna untuk meningkatkan pemahaman ingat peserta didik agar tidak mudah lupa akan materi yang telah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis yang akan membahas tentang surat Al-Kafirun. Nah, agar kalian dapat memahaminya, mari sama-sama kita simak video berikut ini ya. Baik anak-anak, surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dari keseluruhan 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata kafirun pada ayat pertamanya yang artinya orang-orang kafir. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini bercerita tentang orang-orang kafir yang membujuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mau menyembah berhala. Akan tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak ajakan orang kafir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena menyembah selain Allah berarti musyrik.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yaitu surat Al-Kafirun ini untuk menolak ajakan orang-orang kafir. Allah menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkata tegas. Dan di bagian terakhir yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Yang pertama yaitu pernyataan dan penegasan bahwa umat muslim tidak akan pernah menyembah seperti apa yang orang kafir sembah. Yang kedua, penolakan atas permintaan orang kafir dalam mengajak umat muslim menyembah apa yang disembah orang kafir. Dan yang ketiga yaitu ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Lalu, bagaimanakah contoh toleransinya? Contohnya yaitu kita tidak boleh mengejek teman apabila ia berbeda agama atau keyakinan. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu teman yang berbeda agama ketika ia sedang melakukan ibadah. Itu salah satu contoh dari toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Demikianlah anak-anak penjelasan tentang surat Al-Kafirun. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.